Sip, rekam dulu. Oke, kita kembali pada penggunaan titik koma ya. Jadi yang paling sering kita gunakan adalah yang untuk penggunaan nomor 2, yaitu untuk memisahkan butir. Lalu kemudian yang penggunaan pertama ini jarang sekali dipakai, kecuali pada karya fiksi. Karya fiksi banyak yang menggunakan ini. Apa gunanya? Gunanya adalah untuk mengganti kata hubung. Lihat contoh yang pertama, hari sudah malam, anak-anak masih membaca buku. Kalau di situ kita sisipkan kata tetapi, tanda titik koma tidak lagi dipakai. Yang kita pakai adalah koma. Hari sudah malam, koma, tetapi anak-anak masih membaca buku. Contoh nomor 2 lebih sulit. Ini adalah 3 klausa yang pendek masing-masing. Kalau kita mau membuat ini tidak menggunakan titik koma, yang kita lakukan adalah menggunakan koma dan memberi kata dan atau serta. Ayah menyelesaikan pekerjaan, koma, ibu menulis makalah, koma, serta adik membaca cerita pendek. Atau memakai titik juga boleh. Kemudian yang nomor 3, ini ada juga fungsi, salah satu fungsi yang sering digunakan, yang berpeluang untuk kita gunakan, yaitu mengganti tanda koma ketika butir-butir di dalam satu perinciannya sudah mengandung tanda koma. Kalau kita lihat di sini, butirnya itu adalah politik, hukum dan keamanan, perekonomian, kemaritiman sumber daya, dan pembangunan manusia dan kebudayaan. Butir yang pertama kan ada koma kan? Kalau kita pakai koma lagi, itu membingungkan mana pemisah antar butirnya. Berikutnya titik 2. Tanda titik 2 ini juga sering dibingungkan orang, apakah setelah kata yaitu atau antara lain itu kita pakai tanda titik 2. Jawabannya ada pada nomor 1. Tanda titik 2 mengakhiri pernyataan lengkap yang diikuti perincian atau penjelasan. Jadi, kalau kita mengakhiri sesuatu dengan kata antara lain, setelah antara lain itu tidak perlu pakai titik 2, karena dia belum berupa kalimat lengkap. Kalau kita masih gemes gitu ya, kayaknya nggak afdal kalau misalnya nggak pakai titik 2, tambahkan sebagai berikut. Misalnya, mereka memerlukan banyak barang antara lain sebagai berikut, titik 2. Itu pakai titik 2 di sana. Terus kemudian nomor 2 dan nomor 3 ini kurang lebih sama. Intinya nomor 2 dan nomor 3 ini digunakan untuk menunjukkan aktor. Yang pertama itu adalah butir perincian, yang kedua itu pelaku dalam naskah drama. Nah, yang jadi pertanyaan di sini, waktu penjelasan mengenai spasi kan dibilang bahwa sebelum tanda titik 2 tidak pakai spasi. Kenapa kalau penggunaan nomor 2 dan 3 ini harus pakai spasi? Jawabannya ini sebenarnya sekadar hanya untuk merapikan. Kemudian peletakan titik 2 untuk format yang seperti ini juga tidak sembarangan. Kita harus berusaha menggunakan panjang bagian yang paling panjang. Jadi setelah sekretaris, itu upayakan agar tanda titik 2-nya itu sedekat mungkin dengan kata sekretaris tersebut. Contoh saya nomor 3 itu keliru. Jadi harusnya itu semakin didekatkan dengan Amir. Kemudian fungsi titik 2 yang nomor 4, ini lain-lain, digunakan untuk memisahkan jilid atau nomor dari halaman, pakai spasi setelahnya ya. Terus kemudian surah dan ayat dalam kitab suci, lalu kemudian judul dan anak judul dalam suatu karangan. Satu pertanyaan lagi ini sebenarnya nggak ada hubungannya dengan tanda baca, hubungannya lebih kepada huruf kapital. Setelah tanda titik 2 atau tanda titik koma, itu pakai huruf kapital atau tidak? Jawabannya ada pada apakah bagian tersebut berupa kalimat lengkap atau tidak. Kalau kalimat lengkap, itu diawali huruf kapital. Kalau tidak perlu diawali huruf kapital. Berikutnya, tanda petik dan petik tunggal. Orang banyak yang sembarangan, kadang-kadang pakai petik ganda, kadang-kadang pakai petik tunggal. Pada gambar ini bisa dilihat, yang paling utama digunakan itu tanda petik ganda. Tanda petik tunggal itu penggunaannya hanya sedikit. Petik ganda digunakan untuk mengapit petikan langsung, mengapit judul, dan mengapit istilah ilmiah. Yang pertama disebutnya petikan langsung, yang nomor 2 dan nomor 3 disebutnya petikan tidak langsung. Nanti kita akan lihat perbedaan peletakan tanda seru, tanda titik,
dan atau tanda tanya dalam hubungannya dengan tanda petik ini. Ini ditentukan oleh apakah dia digunakan sebagai petikan langsung atau petikan tidak langsung. Kemudian tanda petik tunggal digunakan untuk mengapit petikan di dalam petikan. Contoh nih, lihat ya, pada kalimat yang pertama, tanya dia, mendengar bunyi kring-kring tadi. Nah, kring-kring itu berfungsi untuk yang nomor 3, untuk tanda petik ganda, mengapit kata yang mempunyai arti khusus. Pada kasus ini, arti khusus yang dimaksud itu adalah tiruan bunyi. Jadi, karena dia tanda petik di dalam tanda petik, dia menggunakan tanda petik tunggal. Bagaimana kemudian nanti kalau ada tanda petik dalam tanda petik dalam tanda petik? Ya ganti aja lagi. Petik ganda, petik tunggal, petik ganda lagi. Ada lagi di dalamnya petikan lagi. Ganti lagi dengan petik tunggal. Gampang. Terus kemudian yang nomor 2, mengapit makna, terjemahan, atau penjelasan kata atau ungkapan. Nah, ini jarang dipakai orang. Jadi sebenarnya kalau kita mau memberi arti, misalnya tergugat itu yang digugat, itu kita bisa pakai tanda petik tunggal. Yang banyak dipakai orang sampai saat ini adalah dengan menggunakan tanda petik ganda. Tanda kurung, maaf. Ini kenapa? Oh, oke. Saya kembali lagi ya. Tadi tanda petik dan tanda petik tunggal. Mudah-mudahan belum capek. Ini baru nomor sekian loh ini. Nah, ini tadi yang saya bilang. Penggunaan tanda koma, tanda seru, tanda titik itu berbeda dalam kaitannya dengan tanda petik. Kalau petikan langsung, tanda koma, tanda seru, tanda titik digunakan sebelum tanda petik penutup. Sebaliknya, kalau dia bukan petikan langsung, dia diletakkannya di setelah tanda petik. Lihat contoh di sini. Nah, sekarang PR-nya jadi membedakan mana yang petikan langsung, mana yang bukan petikan langsung ya. Bedain tanda petik tunggal sama petik ganda aja, petik tunggal sama petik ganda aja masih susah. Udah disuruh kayak gini pula. Sabar ya. Nah, kenapa kita sering bingung? Sama seperti tadi waktu kita melihat tanda koma Oxford, ada perbedaan ejaan antara bahasa Inggris Britania dan bahasa Inggris Amerika. Kalau kita lihat tulisan-tulisan orang Amerika, mereka itu nggak mau pusing membedakan antara petikan langsung sama petikan yang bukan langsung. Semuanya dipukul rata, dianggap petikan langsung. Sehingga kalau kita melihat, contohnya ginilah, daftar pustaka. Daftar pustaka yang banyak dipakai orang adalah apa? Gaya penulisannya apa? Apa itu dari Amerika. Kalau diperhatikan, itu ada judul yang menggunakan tanda petik. Setelah itu, tanda titiknya diletakkan sebelum tanda petik tersebut. Itu gayanya apa? Itu karena mereka mengikuti gayanya Amerika. Jangan terperdaya. Gaya kita letakkannya setelah. Berikutnya tanda kurung dan kurung siku. Ada lagi bentuk kurung lain ya, kurung kurawal, lalu kurung yang kayak tanda lebih besar dan lebih kecil, itu juga ada. Tapi yang ada di dalam pedoman ejaan kita hanya tanda kurung dan kurung siku. Sekali lagi, sama seperti tanda petik dan petik tunggal, yang lebih umum digunakan tanda kurung biasa. Tanda kurung siku itu penggunaannya spesifik. Tanda kurung digunakan untuk mengapit tambahan keterangan atau penjelasan. Tadi untuk fungsi ini, maaf, itu yang nomor 2. Tambahan keterangan atau penjelasan, itu contohnya surat izin mengemudi atau SIM. Ini untuk menjelaskan singkatan. Banyak yang bertanya kepada saya, kalau menuliskan singkatan ini, singkatannya dulu atau bentuk kepanjangannya? Ya tentu saja bentuk panjangnya dulu ya. Karena kan pada dasarnya bentuk pendek itu hanya membuat lebih mudah. Jadi kita menulis surat izin mengemudi dalam kurung SIM. Terus kemudian yang kedua, tanda kurung dipakai untuk mengapit keterangan atau penjelasan. Ini sama seperti penggunaan koma tadi. Coba lihat, bisa lihat nanti tanda koma, cara penggunaannya sama. Nah, ini juga bisa diganti dengan tanda pisah. Kemudian nomor 3, untuk mengapit huruf yang keberadaannya dapat dihilangkan. Ini keterangan aja ya, misalnya berangkat ke kantor dengan Transjakarta itu bisa, tapi kita menambahkan kata bus di sini. Terus nomor 4, ke tanda kurung digunakan ketika kita mau mencantumkan huruf atau angka di dalam suatu daftar yang kita tulis di dalam kalimat. Lihat contoh nomor 1, 2, dan 3 di sini. Itu sebenarnya kalimat yang sama. Nomor 1,
kurang jelas mana bagian butir-butirnya. Nomor 2 lebih jelas, nomor 3 lebih jelas lagi. Tanda kurung siku penggunaannya adalah untuk tanda kurung di dalam tanda kurung. Contohnya lihat pada contoh ini, perbedaannya itu di dalam tanda kurung, kemudian lihat halaman itu dalam tanda kurung lagi. Kemudian ada orang nanya, kalau ada tanda kurung, dalam tanda kurung, dalam tanda kurung, ya sama seperti perlakuan tanda petik tadi, ganti aja. Jadi kita beralih. Tanda kurung biasa, tanda kurung siku, tanda kurung biasa lagi, tanda kurung siku lagi, ya silakan. Cuman biasanya kan pusing ya kalau misalnya tanda kurung di dalam tanda kurungnya kebanyakan. Ini ternyata satu persiapan yang saya lupakan adalah minum. Itu harus dibuat, harus disiapkan sebelumnya. Berikutnya adalah tanda hubung. Tanda hubung untuk penggunaan nomor 1 jarang kita pakai ya. Kita biasanya mengandalkan pemformatan, pemroses kata, sehingga ini dibuat otomatis. Tapi ini untuk memisahkan bagian kata yang terpenggal oleh pergantian baris. Ini yang pertama. Terus kemudian untuk menyambung kata ulang. Yang digunakan itu tanda hubung ya, pendek, bukan tanda pisah. Kalau bahasa Inggrisnya itu namanya hyphen. Lalu kemudian menyambungkan tanggal, bulan, dan tahun. Ini berbeda kaidahnya dengan bahasa Inggris yang menggunakan tanda garis miring. Kemudian untuk menekankan bagian huruf, itu kita pakai tanda hubung juga. Lalu untuk suatu bagian yang mungkin menimbulkan ambigu atau salah sangka, kita juga bisa menggunakan tanda hubung. Berevolusi, kalau kita lafalkan, itu bisa maksudnya berevolusi, bisa juga berevolusi. Nah, dengan penggunaan tanda hubung, ini menunjukkan bahwa yang kita maksud adalah berevolusi. Kemudian kalau kita sebut 25 ribuan, itu maksudnya bisa 25 ribuan, bisa juga 25 ribuan. Ini memperjelas. Lalu merangkai dua unsur yang berbeda. Ini ada banyak contoh. Intinya begini, sewaktu kita menulis sesuatu, kalau di dalam satu kata itu ada dua bagian yang berbeda, contohnya satu adalah huruf biasa, lalu kemudian huruf kapital, itu pakai tanda hubung. Lalu huruf dan angka itu pakai tanda hubung. Lalu ini juga yang nomor 5, sebenarnya mirip dengan nomor 4, dia menunjukkan perbedaan. Kalau kita masih mau menggunakan kata bahasa selain bahasa Indonesia, dan digabungkan dengan awalan atau akhiran bahasa Indonesia, kita menggunakan tanda hubung. Berikutnya tanda pisah. Tanda pisah ini jarang dipakai. Orang menganggap tanda pisah dan tanda hubung sama aja. Padahal di dalam bahasa Inggris ini dibedakan. Yang satu namanya hyphen, yang satu lagi namanya dash. Saya duga ini karena kesulitan untuk membuatnya dengan menggunakan papan tombol. Sebenarnya ada jalan keluarnya, yaitu kita menggunakan dua tanda hubung. Tanda ejaan bahasa Indonesia tidak membedakan N dash dan M dash. Kalau dalam bahasa Inggris itu ada dua. Kita lihat penggunaan yang pertama itu untuk membatasi keterangan aposisi. Ini untuk fungsi ini kita bisa menggunakan koma atau menggunakan tanda kurung. Tadi ingat pada penjelasan tanda koma dan tanda kurung, ini juga sama. Nah, di dalam bahasa Inggris, untuk fungsi yang pertama, biasanya mereka menggunakan M dash, yaitu tanda pisah yang lebih panjang. Di dalam bahasa Indonesia, kita tidak membedakan antara yang panjang maupun yang pendek. Yang kedua, tanda pisah digunakan untuk mengganti kata atau frasa sampai dengan atau sampai ke. Ini sering kita gunakan waktu membuat undangan. Tanggal 5 sampai dengan 10 April. Nah, yang digunakan di sana bukan tanda hubung, tapi tanda pisah. Lalu antara Jakarta dan sampai ke Bandung, itu juga kita pakai tanda hubung, tanda pisah, bukan tanda hubung. Berikutnya, garis miring, elipsis, dan apostrof. Oh iya, ini mohon perhatian, pada bagian bawah saya tulis nomor halaman dan juga total halaman, jadi teman-teman bisa mafhum kira-kira masih berapa lama lagi. Biasanya kan kalau kita ikut presentasi orang, kita bertanya-tanya kan, ini saya alami sendiri waktu lagi mengikuti webinar. Paling tidak dengan adanya indikator di bawah itu bisa ketahuan bahwa tinggal satu salin dia lagi. Tenang. Garis miring, elipsis, dan apostrof, ini penggunaannya tidak banyak. Jadi saya gabung pada satu halaman. Untuk garis miring, ini digunakan untuk memisahkan nomor
surat, nomor alamat, dan juga untuk memisahkan penanda masa 1 tahun, tahun ajaran 2012/2013. Oh iya, ini kayaknya saya mesti ganti contohnya nih. Ini contoh yang lama nggak pernah saya ganti-ganti. Terus kemudian berikutnya, tanda garis miring digunakan untuk mengganti kata dan atau serta setiap. Contoh mahasiswa, garis miring mahasiswi. Banyak orang mengambil jalan pintas, ini mahasiswa garis miring I. Itu nggak ada maknanya. Jadi di dalam penulisan formal, itu jangan menulis mahasiswa garis miring I atau saudara garis miring I. Tulis lengkap, saudara garis miring saudari. Tanda elipsis digunakan untuk menunjukkan bagian yang dihilangkan. Yang sering salah itu adalah sebelum dan sesudah tanda elipsis itu tidak pakai spasi, harusnya pakai spasi. Lalu perhatikan ketika tanda elipsis ini diletakkan pada akhir kalimat, jangan lupakan tanda titik pengakhir kalimat. Bisa dilihat pada contoh yang pertumbuhan penduduk, itu tanda titiknya ada 4. Nah, yang titik keempat itu adalah tanda titik penutup. Apostrof. Apostrof ini dulu dipakai dengan konsisten, sekarang saya pribadi juga sudah melupakan. Ini digunakan untuk menunjukkan bagian yang dihilangkan. Malam lah tiba. Ini lah itu singkatan dari telah. Sebenarnya kalau kita mau menerapkan ini secara konsisten, kalau kita menggunakan kata kan, itu yang merupakan kependekan dari bukan, itu harusnya pakai apostrof. Tapi kalau kita perhatikan, sudah jarang sekali ini dipakai sekarang. Terus kemudian mengenai berkaitan dengan tanda baca, salah satu yang sering juga ditanyakan adalah bagaimana menulis tanda baca untuk daftar vertikal. Tanda baca yang sering dibingungkan pertama untuk bagian pembukanya. Mau pakai titik, tidak pakai titik, atau mau pakai titik 2. Jawabannya ada pada pengenalan pembuka itu kalimat lengkap atau bukan kalimat lengkap. Kalau dia kalimat lengkap, seperti contoh yang sebelah kiri, itu kita pakai titik atau pakai titik 2. Pemilihannya ada yang memberi aturan, ada juga yang arbitrer. Artinya terserah kita. Kalau saya pribadi cenderung arbitrer. Ini terserah kita aja, mau pakai titik, mau pakai titik 2. Tapi umumnya saya pakai titik 2. Mengapa? Untuk menunjukkan secara eksplisit bahwa bagian bawahnya itu adalah penjelasan dari bagian tersebut. Yang lebih rumit adalah yang sebelah kanan. Ketika dia bukan kalimat lengkap, itu tanda bacanya yang jelas kalimat bagian pembukanya tidak menggunakan tanda baca. Lalu bagian bawahnya, butir-butirnya, itu menggunakan tanda baca, bisa koma, bisa titik koma. Pembedaannya adalah ketika koma itu dipakai untuk satu kata. Contohnya pada bagian yang atas itu menulis berolahraga dan berwisata, itu kan satu kata kan, itu dipakai koma. Tapi ketika lebih dari satu kata, itu pakai titik koma. Bagaimana kalau kita pengen yang koma itu pakai titik koma? Boleh nggak? Boleh-boleh aja, nggak masalah. Bagaimana kalau titik koma diganti dengan koma? Ini agak bermasalah. Sebagian besar editor akan menyalahkan hal tersebut. Dan juga jangan lupakan, kalau kita mau menggunakan penulisan yang model sebelah kanan, berikan konjungsi pada butir kedua dari terakhir. Ini bisa dan, atau. Oke, selesai. Ini slogan yang saya selalu sampaikan, nggak usah saya ulangi lagi. Bisa dilihat, utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing. Jadi kita waktu pelaksanaannya berapa menit nih? Ada catatan. 40 menit. Oke. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Oke, ini saya lihat ya. Loh, tadi layarnya emang nggak kelihatan? Masa sih? Oke. Oke. Ternyata dari tadi beneran nggak kelihatan? Nah, ini penyakitnya. Bentar ya.
Oke, jadi ini masalah yang mesti dihadapi nanti ya. Ternyata kelupaan untuk menayangkan layar. Bego banget. Oke, ini saya tayangkan aja nih, tanda koma. Mau diulangi lagi nggak? Nggak usah lah ya. Tanda koma, terus kemudian tanda titik koma. Silakan kalau yang mau menangkap layar, saya persilakan. Oke. Saya sudah mengizinkan untuk ngobrol sekarang. Jadi ternyata ini fitur yang allow participant to unmute themselves. Tadi saya centangnya saya buang. Oke, titik koma udah ya. Lanjut, titik 2. Silakan, yang mau mengambil tanggapan layar. Ini tadi titik 2 sudah dijelaskan. Kesalahan yang sering terjadi adalah tidak pakai titik 2 itu diletakkan padahal bagian di depannya itu bukan kalimat lengkap. Lanjut ya. Ini tanda petik dan petik tunggal. Petik tunggal itu digunakan untuk petikan di dalam petikan. Lalu digunakan juga untuk mengapit makna. Ini tadi yang ini mungkin penting ya untuk ditangkap layarnya. Perbedaan antara peletakan titik di dalam tanda petik. Ini ada yang diletakkannya sebelum tanda petik, ada yang sesudah. Untuk petikan langsung diletakkannya di dalam, bukan di luar. Ini yang sering menyebabkan kita salah adalah karena ejaan bahasa Inggris Amerika semuanya pukul rata ngambilnya yang petikan model petikan langsung. Ini penggunaan tanda kurung dan tanda kurung siku. Silakan kalau ada yang mau mengambil tangkapan layar. Terus ini tanda hubung. Tanda hubung tadi digunakan untuk merangkai dua unsur yang berbeda. Ini yang kerap dilupakan orang. Yang coba perhatikan, waktu kita menulis sarjana strata 1, kebanyakan orang akan menulisnya S1 saja atau S2 saja. Harusnya itu pakai tanda hubung. Tanda pisah, ini yang jarang dipakai orang. Karena dianggap sama dengan tanda hubung. Padahal tanda pisah ini kalau kita tidak malas mencari bagaimana cara menulis tanda pisah, itu cukup menggunakan dua tanda hubung. Di dalam bahasa Inggris dibedakan antara tanda pisah yang panjang dan tanda pisah yang pendek. Tanda pisah yang pendek itu disebutnya en dash, itu digunakannya untuk keperluan yang nomor 2, fungsi yang nomor 2. Sedangkan tanda pisah yang panjang atau disebut em dash digunakan untuk fungsi yang pertama, memisahkan penjelas atau keterangan. Di dalam bahasa Indonesia, karena belum ada aturannya, terserah mau pakai en dash dan mau membedakan yang panjang dan yang pendek boleh, mau semua dipukul rata boleh. Terus kemudian garis miring, elipsis, dan apostrof. Tadi sudah dijelaskan. Yang saya mesti tekankan, penggunaan garis miring itu tidak pakai spasi sebelum dan sesudahnya. Elipsis kebalikannya justru pakai spasi sebelum dan sesudahnya. Lalu untuk garis miring, banyak orang mengambil jalan pintas. Waktu mau menulis mahasiswa-mahasiswi atau saudara-saudari, itu menulisnya mahasiswa garis miring I. Saudara garis miring I. Itu keliru. Harusnya ditulisnya lengkap. Karena nggak ada yang menjamin orang bisa menangkap maksudnya itu diganti, saudarnya diganti I, sehingga itu menjadi saudara dan saudari.
Apostrof sudah jarang sekali dipakai sekarang. Kalau mau konsisten, harusnya kata kan yang merupakan kependekan dari bukan, itu kita beri apostrof kalau mau. Tapi sudah jarang. Saya pun sekarang udah tidak pernah pakai apostrof untuk menyingkat kata. Terus ini untuk daftar vertikal, tadi waktu saya ngomong mungkin tidak terbayang. Nah, paling tidak kalau dengan ini kan jadi lebih terbayang. Silakan diambil tanggapan layarnya. Udah, di antara MDes nggak ada spasi. Bentar. Pertanyaannya nanti dulu. Ini selesaiin dulu. Oke. Ya. Udah selesai. Tenang. Oke, pertanyaan silakan. Tadi apa? Di antara MDes, apa tidak butuh ini. spasi? Yang ini, tanda pisah. Tidak perlu. Iya. Sesudah dan sebelumnya tidak perlu. Di dalam bahasa Inggris itu ada pedoman gaya yang memberi, ada yang tidak. Kita mengikuti yang tidak memberi. Oh iya. Soalnya di novel-novel biasanya kan dipisahin. Kemungkinan besar mereka ngikuti, saya lupa deh, kalau di barat bahasa Inggris itu ada 3 pedoman yang paling umum, ya APA, CMS, dan MLA. Saya lupa apakah APA atau CMS itu yang pakai spasi sebelum dan sesudah tanda pisah. Memang ada yang pakai. Oh iya. Terima kasih. Silakan. Ada lagi pertanyaan? Halo, udah? Ya. Bisa tolong geser lagi ke yang daftar vertikal tadi udah. Ini. Daftar ya itu di situ kan ada yang pakai titik 2, ada yang tidak pakai. Itu perbedaannya apa ya udah? Ini berbagai pedoman penulisan itu beda-beda aturannya. Kalau saya itu cenderung di kita sendiri di dalam bahasa Indonesia, PUEBI belum menentukan secara eksplisit. Tapi kurang lebih maksudnya begini. Tanda titik menunjukkan kalimat berakhir. Tanda titik 2 menunjukkan kalimat berakhir dan bagian belakangnya itu adalah perincian dari bagian pembuka. Jadi kaidah ini arbitrer, artinya terserah kita mau pakai titik atau mau pakai titik. Oh gitu. Ya. Tapi kalau saya pribadi, saya biasanya selalu menggunakan titik 2 untuk menunjukkan secara eksplisit bahwa bagian yang di bawah adalah kelanjutan dari bagian yang atas. Oh. Baik, udah. Terima kasih. Sama. Ada lagi pertanyaan? Silakan loh. Maaf ya tadi ternyata memang harus mengawasi apakah layarnya tetap dibagikan atau tidak. Terus juga yang kelupaan tadi adalah merekam. Saya baru sempat rekam sedikit tadi. Baru mulai waktu apa gitu. Oke, kalau tidak ada, saya cukupkan. Ini terima kasih banyak sudah bergabung dan terima kasih sudah membantu untuk mencoba fitur Zoom. Total partisipan 23, sebenarnya target saya lebih dari 50, tapi ya tidak apa-apa karena pengumumannya juga baru ya. Tujuan saya adalah untuk mengetes berapa banyak yang tetap bisa mengikuti dan juga saya mesti mengetes kesulitan-kesulitan yang dialami. Terima kasih banyak, semoga bermanfaat. Nanti kapan-kapan kita adakan acara yang sama.